Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang kami hormati, pertemuan kita hari ini, marilah kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak, yang jikalau kita hitung nikmat tersebut, kita sebagai hamba yang lemah tidak akan mampu untuk menghitungnya. Allah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Hanya dengan menjalankan semua perintah dan menjauhi segala larangannya lah cara kita mengaplikasikan rasa syukur tersebut. Dan salawat dan salam tidak lupa kita haturkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun dan mendidik kita semua dari alam kezaliman, dari alam yang batil menuju jalan yang hak. Baik Bapak Ibu guru yang saya hormati, acara diseminasi budaya positif program guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Lombok Barat, yakni selaku CGP di sini adalah Ibu Guru Siti Maryam MPD, yang dimana nanti kegiatan kita diseminasi ini akan kita lalui dengan beberapa agenda acara. Yang pertama yakni pembukaan, kemudian penyampaian materi dari Ibu Guru Siti Maryam SPD MPD terkait dengan budaya positif ya. Terakhir yaitu doa. Baik, marilah kita buka acara kita ini dengan sama-sama melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi atau pemaparan materi tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Guru Siti Maryam. Padanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang berkenan hadir menghadiri kegiatan diseminasi budaya positif dalam rangka aksi nyata saya pada modul 1.4 dalam kegiatan pendidikan guru penggerak Kabupaten Lombok Barat. Baik, untuk hari ini judul kita adalah pengibasan pemahaman dan penerapan budaya positif. Budaya positif ini setiap hari pasti sudah kita laksanakan. Agenda yang akan kita lalui selama 1 jam ke depan adalah pembukaan yang alhamdulillah tadi sudah dibuka oleh Bapak TGP Angkatan 8 kita, Pak Guru Ribahan. Yang kedua pemahaman inti, selanjutnya eksplorasi konsep dan refleksi. Nah, sebelum mengikuti kegiatan ini, mari kita mengadakan kesepakatan dulu. Saya mohon izin untuk merekam kegiatan kita hari ini. Yang kedua, mohon tidak berbicara ketika ada penyampaian dan tidak menggunakan HP atau main HP. Kalau nifas boleh ya. Silahkan Pak Guru. Yang kedua, jika ada yang tidak sesuai atau ada yang ingin ditanyakan, mohon angkat tangan terlebih dahulu. Yang on time, yang keempat, yang kelima yang on time, yang keenam silakan Bapak Ibu Guru yang ingin mencatat materi, mungkin ada yang dianggap perlu. Yang selanjutnya yang terakhir kita budayakan bersih. Nah, jadi ini kesepakatan kelas ya. Ada yang mau ditambahkan dari Bapak Ibu Guru? Cukup ya. Dengan semangat Bapak Ibu untuk pagi hari ini maupun menjelang siang. Kalau saya bilang semangat pagi, paginya 3 kali, yang selanjutnya yes. Semangat pagi Bapak Ibu. Pagi yes. Yes. Terima kasih. Baik. Mengawali kegiatan seminasi ini, mohon Bapak Ibu berkenan menjawab pertanyaan nomor 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini sebuah pernyataan. Ibu setuju atau Bapak setuju apa tidak dengan pernyataan ini? Setuju. Baik. Bagaimana? Silakan ditulis. Berarti nomor ini jawabannya. Ya. Nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak? Setuju. Bapak atau Ibu Guru yang berkenan hadir hari ini. Yang ketiga, memberi penghargaan kepada anak dapat meningkatkan motivasi belajar anak atau meningkatkan prestasi anak. Setuju.
Baik. Yang terakhir, guru berperan sebagai teman bagi siswanya. Kurang setuju. Baik. Sebelum kita lanjut, disimpan dulu jawaban Bapak Ibu terkait jawaban Bapak Ibu. Kita akan mulai budaya positif. Nah, jadi mungkin ada di sini Bapak Ibu guru yang mau memberikan pengertian atau pendapat, kan Pak Guru? Terima kasih banyak Ibu Guru CGP, Ibu Guru Siti Maria SPCNPD. Jadi menurut saya budaya positif itu adalah perilaku yang baik yang bisa kita temui di tengah-tengah masyarakat ataupun di lingkungan sekolah. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, budaya positif ini akan bisa kita timbulkan atau akan bisa teraplikasi di saat kita sebagai guru bisa juga menjadi contoh buat anak-anak, mencontoh lebih dulu dari positif itu kemudian dibudidayakan. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya Pak Guru. Jadi bagian besar kita mengatakan budaya positif itu adalah meneladani segala sesuatu yang positif. Namun di pendidikan guru penggerak dari teori kontrol diberikan perhatian budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai dan keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kira-kira dari Bapak Ibu guru di sini, nilai-nilai kebajikan apa yang ingin kita terapkan di sekolah? Sopan, santun, sapa, senyum, marah, disiplin dan kepastian, mandiri. Nah ini nilai-nilai keyakinan universal yang ingin kita terapkan di sekolah. Yang tadi seperti yang sudah disebutkan oleh Bapak Ibu guru, ada mandiri, tanggung jawab, disiplin, sopan, santun, ramah, dan sebagainya. Nah, konsep inti dari budaya positif di kegiatan guru penggerak itu ada 6. Yang satu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, ada teori motivasi. Bagaimana? Pasti kita melakukan kegiatan itu ada tujuannya, ada motivasi yang mendorong kita. Yang selanjutnya ada hukuman dan penghargaan. Ternyata menghukum dan penghargaan itu adalah sama di teori ini. Yang ketiga adalah restitusi. Restitusi ini adalah pilihan yang kita diberikan. Nah, yang ketiga adalah keyakinan kelas, di mana kegiatan untuk menuju budaya positif ini kita awali dengan sebuah keyakinan di dalam kelas. Kita wujudkan keyakinan kelas terlebih dahulu, dari hal yang kecil terlebih dahulu, baru ke lingkup yang lebih besar. Yang ketiga ada kebutuhan dasar setiap orang atau setiap manusia sehingga dia memiliki dunia yang berkualitas. Yang selanjutnya ada restitusi. Restitusi ini bagi kita, bagaimana kita sebagai seorang guru memiliki 5 posisi kontrol yang harus kita lakoni di dalam melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang pendidik atau seorang among. Yang keenam, ini adalah salah satu tawaran yang diberikan oleh pendidikan kita pada saat ini, bagaimana bisa menyelesaikan sebuah masalah pada siswa. Selanjutnya, nah ini perubahan paradigma. Kepalan tangan ini sudah dilaksanakan atau sudah dipraktekkan oleh saya sendiri ketika Bapak CGP Angkatan 8 mendefinisikan kegiatan budaya positif ini. Nah sekarang buku saya akan meminta, mengharapkan Bapak Ibu menjawab saja. Dari ilustrasi ini, jika Bapak Ibu memiliki sesuatu yang berharga di dalam kepala Bapak Ibu, walaupun dihardik, dibujuk, jawabannya dibuka atau tidak dibuka? Tidak dibuka. Alasannya privasi. Karena ya harapannya privasi, walaupun dihardik, dirayu. Nah, ini ada hubungannya dengan budaya positif kita. Teori kontrol yang akan kita lakoni sebagai seorang pendidik.
perubahan paradigma. Kita selalu beranggapan kalau anak didik kita itu kita kontrol, ilusi itu Pak Guru, Bapak Ibu. Ini menurut teori. Teori ini diberikan atau dipaparkan oleh William Glasser dalam teori kontrol yang ditawarkan di kegiatan kurikulum merdeka ini. Jadi diperkenalkan ada perubahan paradigma, pendekatan, ada ilusi katanya. Apakah betul guru itu mengontrol murid? Bisa nggak guru itu mengontrol murid? Kira-kira menurut Bapak Ibu guru di sini? Bisa nggak? Bisa. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Baik. Yang ketiga ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah itu dapat menguatkan karakter. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Ada ilusi pemahaman Bapak Ibu? Kalau kita membuat rasa bersalah kepada orang tersebut akan menguatkan diri orang tersebut. Apakah tidak sebaliknya? Dia akan merasa ciut anak itu. Terdiri gawe ini salah diri. Seperti itu misalnya. Bagaimana perasaannya? Atau ketika misalnya Bapak Ibu guru, iya tahu lah ya, jagoan alik nilai kadunan. Nah, seperti itu. Jadi ada kritik yang membuat orang merasa bersalah. Apakah akan menguatkan karakter pada orang tersebut? Menjatuhkan. Itu berarti dia ilusi. Ini ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Seperti penghargaan. Misalnya setiap anak melakukan segala sesuatu yang bersifat positif, kita berikan penghargaan. Apakah akan menjamin anak itu akan bisa melaksanakan kegiatan itu dengan kualitas yang sama, dengan hasil yang sama? Bisa? Ini miskonsepsi yang selama ini kita hadapi. Oke, kita selalu menggantung ya. Yang kelima, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah miskonsepsi yang diluruskan oleh teori kontrol yang akan kita pelajari pada hari ini. Jika dihilangkan Pak Guru memang seperti itu. Nah, jadi ini adalah ilusi kita. Dari Bapak Ibu guru menjawab tadi saja, Bapak Ibu guru tidak akan melepas kepalan tangan Bapak Ibu. Kenapa? Karena kontrol itu ada di Bapak Ibu, bukan pada orang itu yang walaupun dia sekuat tenaga menghantam Bapak Ibu, Ibu tidak memberikan. Di sanalah letaknya kontrol itu. Anak itu perlu memiliki kontrol seperti itu. Jadi hanya dirinya sendiri yang memiliki kontrol itu. Ini miskonsepsi yang selama ini kita persepsikan di dalam diri kita sebagai pendidik. Nah, miskonsepsi yang ini sejalan dengan teori yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu tidak harus diperintah. Disiplin itu tidak harus melalui perintah. Baik. Nah, ini perubahan paradigma stimulus respon dari teori kontrol. Siapa sih yang sesungguhnya memiliki kontrol itu? Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, ketika Bapak Ibu tidak mau membuka kepala tangan itu, kontrolnya itu ada di Bapak Ibu. Begitu juga anak memiliki kontrol. Jadi kontrol itu ada di dalam diri kita sendiri. Nah ini stimulus respon. Miskonsepsi yang tadi akan diluruskan dengan teori kontrol. Ketika kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita, seperti misalnya, Bu Win, ini bagus loh laptopnya. Bu Win itu belum tentu dia akan bilang bagus. Dan akan diluruskan oleh teori kontrol. Nah, Bu Win akan bilang bagus ketika dia akan berusaha untuk memahami pandangan orang tentang laptop tersebut. Kalau dia berusaha untuk memahami orang tersebut supaya tidak merasakan kecewa orang tersebut, dia akan memberikan persepsi yang sama. Nah itu sesungguhnya kontrol itu ada pada diri kita. Ketika akan kita ikut, akan tidak, itu ada di diri kita. Nah begitupun anak, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan.
memiliki tujuan. Saya pun yang melakukan kegiatan pada hari ini memiliki tujuan adalah mengimbaskan ilmu yang saya dapat kegiatan pendidikan guru penggerak kepada Bapak Ibu yang kalau saya anggap saya bisa imbaskan ke orang lain, sangat sayang Bapak Ibu untuk dilewati karena ini adalah bagian pentolannya menurut saya di modul 1 tentang refleksi filosofi pemikiran Hajar Dewantara. Ini setiap hari. Nah, ini dia disiplin positif. Budaya positif itu bisa terwujud apabila kunci utamanya adalah disiplin positif. Yang mana disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi bukan atas perintah, melainkan kontrol dari dalam diri anak itu sendiri. Dia sadar bahwa dia perlu mengontrol dirinya untuk bisa berbuat yang lebih positif, serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Contoh, kita setiap kali menjemur anak-anak ini, lari tidak kerjakan PR, lari 10 lapangan. Tapi apa yang kita peroleh? Besoknya orang yang sama lagi. Anak-anak itu terus. Nah, itulah karena kita tidak bisa mengontrol anak itu. Yang bisa mengontrol anak itu adalah dirinya sendiri. Ketika dia sadar bahwa dia butuh belajar untuk masa depannya, insya Allah akan dikerjakan PR. Ini teori, ya. Ada tujuan disiplin positif. Nah, pasti tujuan disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi. Ketiga, yang mana motivasi ketiga dalam teori Grant adalah menjadi orang yang diinginkan dan dihargai diri sendiri. Jadi ada motivasi tiga, motivasi eksternal dan internal. Nah, yang ketiga intrinsik. Pada murid-murid kita yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika dia mempercayai bahwa dia bisa berubah dengan nilai yang tinggi, dia bisa naik kelas, dia akan belajar. Di sanalah dia tujuan positif, disiplin positif itu. Sehingga ketika dia mampu mewujudkan kontrol pada dirinya sendiri, maka dia akan memiliki nilai-nilai itu. Selanjutnya, nah ini makna disiplin. Makna disiplin ini tidak hanya dari luar, dari Dan Johnson, Bapak pendidikan kita pun memiliki pandangan yang sama terhadap makna dari sebuah disiplin. Makna disiplin kita mulai dari asalnya, katanya disiplina yang artinya belajar. Kalau di Bapak Ibu, kalau kita sebutkan disiplin itu mindset pemikiran Bapak Ibu apa? Taat aturan, ada hukuman. Ya, kalau kita berpikir menyebut ketika ada orang menyebut kamu harus disiplin, pasti yang dari pikiran Bapak Ibu adalah aturan. Konsekuensi yang apabila kita tidak kerjakan disiplin itu akan ada konsekuensinya, ada hukumannya, ada sanksinya, ada peraturannya dan yang lain-lain. Namun di sini di teori yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita, disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri kita. Bentuk kontrol diri kita yaitu belajar untuk mengontrol sehingga mencapai suatu tujuan yang mulia, yaitu nilai-nilai kebajikan. Yang mana yang tadi nilai-nilai kebajikan yang Bapak Ibu sebutkan, ada tanggung jawab, mandiri, sopan santun, senyum, ramah, saling menyayangi, kesetiaan. Jadi itu adalah nilai-nilai kebajikan kita yang kita harapkan. Ramah, religius, mentaati semua aturan agama kita. Nah, jadi namun dalam budaya kita saat ini, ya, mana disiplin itu seperti yang tadi sudah disampaikan sama Bapak Guru Pak Musnadi. Kita begitu kita sebut dapat kata disiplin, kita akan di mindset kita, di pikiran kita itu adalah aturan. Aturan, bagaimana kita mentaati aturan itu, bagaimana kita tidak mendapat hukuman ketika tidak mentaatinya. Nah, di sini budaya kita ini kecenderungan menghubungkan kedisiplinan itu dengan
Ketika kita tidak mentaati aturan pasti tidak nyaman. Iya, dengan betapa kamu aku nanti aku lebih nyaman sama subur. Nah seperti ini, jadi kita rasa nyaman. Nah bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu mulia. Nah ini dia nilai-nilai kebajikan kita yang sudah saya sampaikan tadi. Nah setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Di dalam penelitian didasarkan pada teori kontrol. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi instrinsiknya yang di dalam ini akan keluar. Ya, mencapai tujuan mulia. Ketika misalnya kita berpakaian rapi, kita memiliki tujuan mencapai berpakaian rapi, mandi setiap hari. Nilai-nilai yang ingin kita sampai apa? Mandi setiap hari, gosok gigi setiap hari, kebersihan. Ketika kita senyum kepada orang yang belum kita kenal, assalamualaikum, senyum ramah, silakan duduk. Nilai kebajikan apa yang ada pada diri kita, sehingga kita bisa bersikap seperti itu. Sopan. Nah di kurikulum Merdeka, nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai pada anak-anak kita adalah yang 6 profil pelajar Pancasila itu. Boleh kita nyanyikan Bapak Ibu dulu karena kayaknya sekali dari saya. Boleh ya. Tidak apa-apa tanpa gerakan sedikit. Ya. Kita mulai 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Masih semangat ya. Jadi inilah nilai-nilai kebajikan yang akan kita amalkan ke anak. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Mulai ke teori selanjutnya, teori motivasi yang tadi sudah saya sampaikan bahwa semua kegiatan kita memiliki tujuan. Inilah dia, apa motivasi, apa dorongan kita melakukan kegiatan itu. Ada 3. Kan dari Jen Gonser dalam bukunya Restrictive Short Discipline. Nah, ini dipakai rujukan oleh banyak sekali psikiater atau psikolog sebagai rujukan. Namun Bapak pendidikan kita memiliki pemahaman yang sama terhadap motivasi sebuah perilaku manusia. Teori motivasi, bagaimana tujuan yang dilakukan manusia itu dalam berkegiatan. 1. Menghindari ketidaknyamanan. Itu motivasi eksternal. Ketika Bapak Ibu memakai seragam ke sekolah, karena ada rasa tidak nyaman ketika Bapak Ibu datang ke sekolah, ada kritikan dari Bapak Ibu kepala sekolah, itu adalah termasuk dari motivasi eksternal. Kira-kira apa ya yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Dari malam sudah kita berpikir seperti itu. Ya, eksternal ya. Jadi kita menggunakan segala sesuatu itu karena ada takut, ada ketidaknyamanan, ada rasa ketakutan. Nah, yang kedua, untuk mendapat imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan ya apabila saya melakukan ini. Misalnya, anak-anak ini melakukan seperti saya di kelas 4, pagi nyapu, karena saya memberikan hibah kepada mereka. Itu merupakan eksternalnya mereka. Jadi dia dari eksternal, bukan dari dalam diri sendirinya, bukan kontrol dia, bahwa dia memahami bahwa dengan kenyamanan yang dia peroleh itu didapatkan dari lingkungan belajar yang bersih. Tetapi ada eksternal mereka. Yang ketiga ada motivasi intrinsik. Nah ini yang kita akan gali dari anak-anak itu. Ketika anak-anak itu memiliki sebuah kegiatan tindakan, dia berasal dari dalam dirinya. Sulit ya, sangat sulit. Jangankan anak kita sendiri pun sulit, tetapi insya Allah mulai dari hari ini Bapak Ibu saya harapkan dan saya mengharapkan dari
juga akan berusaha untuk melakukannya. Jadi untuk bisa menghargai diri sendiri. Selanjutnya, nah ini merdeka. Ini miskonsepsi kita dengan kata merdeka. Merdeka kan seharusnya harus bebas dari segala sesuatu. Namun merdeka yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara Bapak Pendidikan kita adalah merdeka tidak terlepas dari perintah. Tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Contohnya, misalnya tidak terlepas dari perintah, tetapi cakap memerintah diri sendiri. Ketika akan kita mengharapkan kebajikan sehat pada diri kita sendiri, maka akan perintahkan diri kita untuk mandi. Jangan mandi, minum, istirahat yang cukup. Nah, itu adalah merdeka. Tanpa harus disuruh-suruh sama istrinya atau suaminya, mandi ke anggun deh nih. Seperti itu. Seperti iklan tadi dia. Iya. Berarti udah perlu kita buat ya? Ya bagaimana Pak tuh? Ada iklan tadi. Oh iya. Di sana kan kita minta kontrol diri Bapak Ibu. Nah, iklan yang tadi itu bagaimana Bapak Ibu menyikapi dengan kontrol yang ada pada Bapak Ibu guru. Perintahkan diri sendiri. Kalau memang itu perlu Bapak Ibu, perintahkan diri sendiri. Nah, maka lakukan. Tetapi kan ada motivasi eksternalnya juga. Baik, kita lanjutkan ya. Seru. Nah ini yang miskonsepsi yang ada pada diri saya sebelum saya mempelajari modul 1.4 budaya positif. Dihukum oleh penghargaan dari board yang ada di depan ini. Kira-kira menurut persepsi atau pendapat Bapak Ibu guru, apa maksudnya kata dihukum oleh penghargaan? Oleh Pak Guru saya ini, saya minta pendapatnya. Dihukum dengan penghargaan. Dihukum dengan penghargaan. Akan menjadi kebiasaan nanti. Akan menjadi kebiasaan. Apa menurut pendapat Bapak Ibu? Dihukum oleh penghargaan. Silakan Bapak. Dihukum oleh penghargaan. Ya, menurut saya dihukum oleh penghargaan itu kalau kita sekali saja memberikan hadiah atau reward pada anak. Jadi setiap kita akan melakukan kegiatan apapun nanti dia akan minta. Kalau tidak ada hadiah, kalau tidak ada hadiah, semangat ya. Rasa ikhlasnya hilang. Ya, rasa ikhlasnya. Oke. Terima kasih. Silakan Bu Guru. Oh, tidak ada. Oke, tipu satu ya. Jadi penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Kita anggap penghargaan itu lebih tinggi dari hukuman. Ternyata dia kalau di timbangan dia itu sama di nalar berat stoik kiri atau kanan. Kenapa seperti itu? Meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk merupakan dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan seperti Bapak Guru sampaikan tadi. Dan ada dampaknya menurut Alvin Cohen 1993. Inilah dampaknya. Dalam pengaruh jangka pendek, jangka panjang, penghargaan menghukum terus-terusan, penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, mengurangi ketepatan yang tadinya 10 menjadi misalnya 9,8. Penghargaan itu tidak efektif untuk menjamin kualitas suatu hasil yang kita inginkan. Penghargaan itu merusak hubungan. Ketika anak yang satu misalnya, anak yang satu kita puji-puji di depan anaknya, anak yang lain dikasih pada guru nih. Sehingga apa yang terjadi? Anak yang A yang B ada seuzon. Padahal niat kita itu tidak seperti itu. Nah jadi dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Nah, dampaknya juga penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Yang mana maksudnya ini? Penghargaan mematikan kreativitas. Silakan Pak Guru.
penghargaan menghilangkan kreativitas itu maksudnya ketika tidak ada penghargaan kita tidak mau berkreativitas. Betul. Malas dia berbuat kalau dia tidak Mematikan anak itu, iya mematikan kreativitas. Sementara tadi kalau tidak ada penghargaan tidak mau berbuat. Tidak mau. Penghargaan mematikan. Mematikan Beda dia. kreativitas. Nah, maksudnya begini, saya luruskan Bapak dulu ya. Ketika kita dalam menilai, misalnya, oh ini biar kamu dapat 100, gambaranmu harus berwarna ini. Padahal anak itu tidak suka dengan menggunakan warna lain, gambar yang akan terlihat bagus. Tetapi karena kita patokannya di sana itu penilaiannya adalah menggunakan warna ini, spidol ini, maka kreativitas anak itu akan mati. Karena standar penilaian yang kita akan berikan adalah anak itu menggunakan tinta warna ini, gambarnya seperti ini. Nah, ketika anak itu ingin berkreasi padahal maksud dan tujuannya sama, memperindah suatu gambar, tapi dia tidak berani mengungkapkan kreativitasnya itu. Kenapa? Ada standar penilaian yang kita berikan. Tapi tetap kita hargai. Tetap dihargai, akan mengurangi nilai. Kan kita misalnya Pak Guru begini, oh ini daun itu selalu warnanya hijau. Ketika anak itu menggambar kuning, maka karena kita kriteria penilaian kita ketika daun itu diwarnai dengan hijau misalnya 8 atau 100, ketika dia tidak sesuai dengan standar penilaian itu, maka dia akan kurang nilainya. Itu maksudnya. mungkin daun musim panas kan. Nah, itulah maksudnya begitu. Nah, itu contoh kecilnya. Itu contoh kecilnya. Tidak mungkin begini dia. Mungkin artinya begini. Tetap artinya tetap kita berikan penghargaan Betul. sekalipun Ya. asal daun itu kan berwarna hijau. Berwarna hijau. Tapi ketika dia menggambar dengan warna lain, paling tidak kita kasih tahu lah. Ya. Kita berikan penjelasan bahwa Alangkah baiknya kalau bisa, kalau ya. Nah, di sana kita akan menuntut. Nah, ini maksudnya kreativitas kan kita berani jadi anaknya menggambar warna hijau. Enggak sendiri mau 100 no. Walaupun dia tahu ada kuning, karena di sana kita sampaikan penilaian misalnya misalnya ini. Oh, ini kriteria penilaiannya. Misalnya kamu akan dapat 100 dengan menggunakan menyelesaikan pecahan ini dengan cara yang A, disusun dengan cara misalnya mencari KPK PPB dengan poin faktor atau dengan pelipatan. Tetapi anak itu kita sedang memerintahkan dia agar bisa mencapai tujuan pembelajaran bisa menggunakan poin faktor. Tapi ketika anak itu ingin tidak bisa, cara lain bisa Bu Guru. Karena kita tujuan pembelajaran pada waktu itu mungkin harus anak itu bisa. Ketika mengurangi, dia beri jadi mengeluarkan unak-unak menu. Itu maksudnya di sini Pak Guru. Jadi penghargaan mengurangi motivasi intrinsik karena dia lebih Termasuk ini yang pertama ini penghargaan bukan kualitas. Iya. Kualitas apa yang dia kualitasnya. Misalnya sementara kalau kita dihargai paling tidak kita ada motivasi. itu motivasi intrinsik. Iya. Dia akan ketika dia motivasi ini berani intrinsik sama eksternal, maka hasilnya akan maksimal. Namun ketika penghargaan ini menurunkan kualitas, ya di sana yang penting memenuhi syarat harus seperti ini. Kualitas yang dia berikan itu yang penting yang menurut Iya. Untuk dia. Ada tapi kan sebagian yang meningkat. Iya, ada yang meningkat, ada yang menurun. Ketika dia sudah puas, Kualitas anak kan. misalnya Pak Guru sudah puas dapat 100, iya aku tahu, sehingga dia entengin aja pelajarannya. Ketika dia bisa dikasih soal, beda sedikit saja. Tapi tidak ada penelitian yang mana lebih banyak. Ini miskonsepsi Pak Guru. Ini miskonsepsi pemikiran kita selama ini. Memikirkan bahwa dengan penghargaan itu ternyata akan menaikkan kualitas. Ternyata
menurut penelitiannya Bonsen dengan belajar Dewantara dan teman-temannya itu ternyata ada dampak negatifnya dari penghargaan itu, yaitu menurunkan kualitasnya. Berdasarkan penelitian. Berdasarkan penelitian. Nah, penelitian ini kan tidak 1-2 bulan. Bisa Pak Guru masuk kira-kira ini. Kurang bang anggaran anu deh, berita nih. Kita lanjutkan ya. Ini bentuk bagaimana ini kita berikan penghargaan salah, kita salah tanten kene. Gimana kita berikan hadiah salah? Kita berikan ini salah. Dihukum salah. Ngombe cerita. Mana mas sekolah ini? Utara. Jadi diberikan opsi. Jerak ya hati. Bagaimana opsinya? Nah, opsi ini akan membangkitkan motivasi intrinsik. Ketika anak misalnya berbuat salah, atau keliru seperti tadi, dia membuat gambar itu lain dari disinilah dia Pak Guru kita memberikan program apresiasi. Ketika anak itu tadi tidak sesuai dengan kriteria penilaian, terus dia menggambar pakai warna kuning, disinilah dia pengakuan kita, oh gambarnya bagus, memang betul ada daun yang berwarna kuning. Nah, sehingga anak itu tetap percaya diri dan itu kata guru, dan karena tuntutan eksternal tadi yang tersampaikan, jadi mengharuskan kita memberikan penilaian 100 kepada yang hijau, bukan berarti yang kuning itu salah. Di sanalah kita memberikan apresiasi atau pengakuan kepada anak sehingga tidak mematikan kreativitas anak. Nah, jadi ada pengakuan pribadi, memberikan pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Seperti kemarin, misalnya Dani, kita di mindset kita Dani itu tidak bisa melakukan apa-apa selain membuat keonaran. Ternyata alhamdulillah setelah dia dijadikan pemimpin upacara pembina luar biasa. Nah, itu bentuk apresiasi kita atau bentuk pengakuan kita bahwa anak ini mampu. Berikan dia kreativitas. Sebentar Bu, mengenai miskonsepsi itu. Ya. Miskonsepsi itu pengertiannya menurut saya ini yang mana yang benar ini? Ada dua nih. Miskonsepsi itu apakah di gurunya atau di anaknya? Kalau di guru kan tadi penilaiannya sudah kita tampakkan kan? Ya. Terus kemudian apakah di anaknya? Kalau anaknya kan dia memiliki juga perbedaan kan cara kreativitas masing-masing. Nah di saat kreativitas menurut dia itu benar, ya kan? Ini juga namanya kan menurut saya namanya miskonsepsi. Sekarang yang saya tampakkan ini miskonsepsi ini di gurunya atau di muridnya? Di gurunya. Kebetulan kita ini kan bagaimana kita memperlakukan budaya positif. Bagaimana kita kunci utama dari pemberlakuan budaya positif itu adalah disiplin positif. Berarti anaknya nggak salah dong guru. Nggak salah, di sinilah dia Pak Guru nih. Nah, gimana? Nah, di sinilah dia nanti. Iya, berarti anaknya salah ya. Tidak salah. Itu berbeda-beda. Ya? Di sana. Di sini kita yang meluruskan persepsi pemikiran kita bahwa segala penghargaan itu bisa meningkatkan kualitas anak, meningkatkan kreativitas anak. Ternyata banyak penelitian yang mengatakan bahwa penghargaan itu bisa mematikan kreativitas anak ketika ada standar yang harus dituju oleh kegiatan tersebut. Jadi itu ya Bapak Ibu, bisa saya lanjutkan ya. Kata-kata yang kita bisa gunakan di anak ketika dia mampu membantu kita melakukan suatu kegiatan, kita akan mengatakan terima kasih. Jadi nilai tanggung jawab dari anak itu misal contoh pagi, dan minta tolong ya tasnya guru di motor. Oh iya betul, lari. Begitu dia berikan ke saya, terima kasih Dani. Nah itu di sana itu terbentuk rasa tanggung jawab untuk melaksanakan amanah yang kita berikan ke dia. Ketika misalnya melakukan kebaikan anak-anak itu di luar misalnya, kita lihat dia, saya perhatikan tadi kamu sudah memungut sampah, aku belum.
Nah, di sekolah kita akan bersih. Jadi di sana ada nilai kebajikan yang akan tertanam, rasa empati yang besar dari seorang guru kepada siswanya, yang bisa diikuti yang tadi saya disampaikan bahwa teladan itu diberikan oleh guru. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, kita perhatikan ya Bapak Ibu. Nah, ternyata nomor 1 hukuman, nomor 2 hukuman, konsekuensi. Alhamdulillah. Baik. Nah, ini dia perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu akan menyakitkan. Ketika anak itu disuruh lari, dia akan menyakitkan. Ada dampak yang terjadi di fisiknya maupun di mentalnya. Namun konsekuensi itu harus sesuatu yang harus terjadi karena memang kesepakatan. Ya, karena memang sepakat kita Pak Guru. Karena ada di sana kata sepakat. Ketika ada kesepakatan di antara murid dan guru, ketika itu murid itu melakukan kesalahan, maka itu dia akan jatuh ke konsekuensi. Namun ketika Pak anak itu melakukan kesalahan tanpa ada komunikasi lebih dulu, ada diri, rem, 1 kali. Nah itu termasuk hukuman. Tidak ada kesepakatan. Itu memaksa. Jadi dia walaupun nggak mau harus dilakukan. Tetapi karena dia kalau konsekuensi ada stimulus respon, jadi sebagai tanggapan dari sebuah keputusan yang diambil pada saat dia diambil bersepakat atau diminta kesepakatan oleh Bapak Ibu gurunya. Pilihan untuk melaksanakan disiplin positif. Yang pertama kan tadi ada teori motivasi yang kita akan berikan ke anak. Ada hukuman. Nah ini restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka tidak kembali ke kelompok mereka yang sama dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dia tidak akan merasa malu. Itu maksudnya di sini di restitusi ini. Jadi restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Nah ini pilihan yang ketiga ini ada tahapannya Bapak Ibu, nanti akan kita bahas di yang terakhir. Ada tahapannya, ada stabilitas identitas, segitiga restitusi. Nah ini tabel hasil dari penelitian dari beberapa peneliti yang juga bisa insya Allah relevan dengan kita yang ada di Indonesia, karena pelajar Dewantara Bapak Pendidikan kita juga menyepakati hasil ini. Ketika kita memberikan suatu hukuman ke anak, dia akan terasa menyakitkan dan itu memberikan identitas gagal dan akan ada rasa sakit, akan diingat sampai dia tua. Nah di sana akan masuk ke identitas gagal dan akan mengecap dirinya ini, itu kan aku bodoh. Nah itu identitas gagal berarti anak itu. Namun ketika kita memberikan disiplinan dalam bentuk dalam proses konsekuensinya, sesuatu yang harus terjadi dan dia sepakati itu, dia tahu dampak dari ketidakpatuhannya itu akan begini, jadi itu konsekuensinya. Namun di yang ketiga di restitusi ini kita diberikan sebuah pilihan. Jadi anak itu, kamu kan datang telat terus, ngombe tentang guru. Ini kan kok nek marang nenek hukum-hukum no. Nah, ada bahasa-bahasa seperti itu. Nah, itu akan kita pelajari,
yang akan bahas di kegiatan restitusi, dan ini akan membentuk anak ke identitas yang sukses, menyadari tindakannya itu bahwa keliru, dan dia tidak akan memendam rasa sakitnya seperti yang kita laksanakan ketika kita menghukum anak. Nah ini contoh, murid tidak akan tersakiti kalau kita berikan konsekuensi, menerapkan disiplin dengan teknik konsekuensi, murid akan dibuat nyaman, ya. Murid akan mendapatkan penguatan. Ciri restitusi. Inilah pentolannya yang akan kita pelajari di modul 1.4 ini. Restitusi ini sekali lagi untuk menembus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan seperti hukuman. Restitusi ini menuntut untuk melihat ke dalam diri kita masing-masing, baik anak maupun guru. Jadi restitusi ini tidak hanya berlaku di anak, namun di guru pun bisa, sesama teman sejawat bisa. Nah ini restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk melihat di kemampuan dan kontrol diri kita. Restitusi ini fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi ini mengembalikan murid, kalau kita laksanakan di murid, akan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan karakter yang kuat. Jadi dia tidak akan merasa malu karena sudah sepakat dengan konsekuensi yang sudah kita bicarakan dengan teman-temannya. 1 sama dengan 3, 5 sama dengan 2, maka angka 7 itu angka berapa? 7 ini sama dengan berapa? 5. 1 sama dengan 2, 7 sama dengan berapa? 1 sama dengan 2. 7 sama dengan berapa? 9. 9, terima kasih Pak Guru. Kita kurangnya ikuti kata saya. Mangga, mangga, manggis. Coba ikuti kata saya. Mangga, mangga, manggis. Mangga, mangga, manggis. Berikutnya manggis. Mangga. Salah. Manggis. Diganti lain. Mangga. Kurang tepat. Mangga. Ikuti kata saya. Oh iya. Mangga, manggis, madu. Mangga, manggis, madu. Saya. Ikuti kata saya. Manggis, mangga, madu. Betul Pak Guru, terima kasih. Kalau punya kan ikuti kata saya. Ikuti kata saya. Manggis, mangga. Kita ulang ya. Kita ulang. Manggis, madunya langsung jos. Pak Suratman pergi ke Amerika, Bu Ani pergi ke Singapura, Pak Bur pergi kemana? Tak kemana-mana. Bu Ani dari Gegutu, Pak Suratman dari Kekali, Bu Ning dari mana? Hah? Ayo. Hah? Dari Kopal. Hah? Kopang. Paham ya? Yang akhir jadi awam. Ulang. Bu Ning dari Kediri, Bu Widi dari Guntur Maca, Pak Haji dari mana? Gegutu. Hah? Iya, betul dari Gegutu. Guntur Maca. Masa itu benar madam. Ya, tepuk tangan. Guru, Masya Allah, terima kasih. Semakin siang semakin semangat ya. Terima kasih. Pelaksanaan budaya positif, kunci utamanya adalah disiplin positif. Itu ada kita menyusun keyakinan kelas. Ternyata keyakinan kelas ini memiliki dampak yang sangat luar biasa. Disebut kecil di kelas kita. Nah, keyakinan kelas ini beranjak dari sebuah peraturan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa
harus keyakinan kelas. Seperti yang tadi, peraturan itu pasti memaksa. Namun keyakinan itu berasal dari dalam diri kita. Memiliki peraturan harus menggunakan helmnya ini. Disinilah kita menggali sebuah keyakinan pada diri kita dengan kalimat ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira Supaya tidak terjadi kecelakaan. supaya tidak terjadi kecelakaan. Ada lagi Pak Guru? Supaya kita selamat. Supaya kita selamat. Bu Guru? Laksanakan aturan. Anak panas. Taat aturan. Keyakinan. Selamat taati aturan. Keyakinan yang ada di nilai apa? Nilai apa yang ada? Kesadaran. Ya, kesadaran. Baik. Takut Yang apa kita memiliki aturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Supaya bisa dapat nilai. Itu yakin enggak dengan itu? Dapat ilmu. Supaya tidak tertinggal informasi. Disiplin, tidak ketinggalan informasi. Nah, nilai-nilai kebajikan yang Anda yakini dengan mengikuti ini, itulah yang akan kita lanjutkan, akan kita tanamkan di anak. Sebagaimana dia tertanam pada kita, bahwa kita dengan menggunakan helm itu kita akan selamat apabila terjadi kecelakaan. Jadi bagaimana menanamkan anak itu menjadi kontrol dirinya sendiri. Nah, ini dia. Keyakinan kelas maupun peraturan saya yakin Bapak Ibu tidak asing lagi ya. Saya yakin ini sudah Bapak Ibu laksanakan di kelas. Cuma mungkin perlu renovasi sedikit, poles sedikit, sehingga dia tepat sasarannya. Nah, peraturan atau keyakinan selalu mengembalikan buku ke tempatnya itu peraturan. Namun kalau dia keyakinan bagaimana bunyinya nanti kita lihat. Dilarang mengganggu orang lain, itu aturan. Itu aturan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, dan seterusnya. Itu adalah aturan. Dilarang jualan depan gerbang. Itu aturan. Dilarang datang lewat dari jam 8. Itu aturan. Kamu meletakkan barang itu di tempatnya, dia memiliki rasa tanggung jawab. Keyakinan pada dirinya, oh saya ini ada tanggung jawab, maka saya lakukan kegiatan meletakkan barang di tempatnya. Ketika ada tindakan dilarang mengganggu orang lain, maka keyakinan kelasnya dia harus menghormati orang lain sehingga tidak terjadi atau tidak melakukan perbuatan yang mengganggu orang lain. Manusia ada kasih sayang, rasa terima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, disinilah ketika kita memiliki kebutuhan 5 ini, kita memiliki posisi kontrol. Bagaimana kita memenuhi kebutuhan itu? Penggerak jadi guru-guru ini memiliki kontrol sebagai seorang manajer. Di manajer anak-anak ini, karena kita tidak bisa mengontrol anak, jadi paling tidak kita memanajer anak itu, sehingga anak itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa harus ada yang tersakiti. Nah, ini dia segitiga restitusi yang ditawarkan untuk bisa menyelesaikan masalah anak. Kadang-kadang kita kalau tidak selesai masalah anak, kita kembalikan ke orang tuanya. Ini tanda kutip ditawarkan ke kita untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kesehariannya di sekolah. Jadi ini segitiga tahapannya. Nah, menstabilkan identitas, yaitu membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif. Yang tadinya dia merasa misalnya anak itu tidak mengerjakan PR, misalnya guru berkata, berbuat salah itu manusiawi. Misalnya ketika anak itu tidak mengerjakan PR, kita coba dengan cara segitiga restitusi ini. Mungkin tidak akan berhasil 1-2 kali kita coba. Kita coba berkali-kali. Sebagaimana ada kita lihat batu yang keras pun akan berlubang ketika akan dititiki oleh air. Karena untuk kita bisa menyelesaikan masalah anak.
Ini tawaran Bapak Ibu. Ini segitiga ini merupakan tawaran untuk Bapak Ibu sebagai senjata bisa menyelesaikan masalah Anda. Nah, jadi segitiga restitusi ini mempunyai 3 tahapan. 1. Menstabilkan identitas. Bahasa yang menstabilkan identitas itu seperti apa bahasanya? Kalimatnya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ketika anak melaksanakan atau melakukan kesalahan, kalian ya, aku bene, jadi distabilkan identitasnya. Ini kan tawaran Pak Guru sekali lagi. Anda kelas 2 dia tidak pernah menulis, terus ketika saya tanya dia bilang aku jangan lelah nulis. Nana. Iya, mungkin ada jalan-jalan yang jalan keluarnya, itu juga bingung jawab karena makanya begitu. Aku jangan Pak Guru jalan lelah. Nah, kita. Baik, dari pertanyaan dan pernyataan Bapak Ibu guru hebat luar biasa ya. Ini adalah salah satu tawaran jurus kita untuk menghadapi anak. Tawaran ini memiliki 3 tingkatan, 3 fase. Namun seperti tadi di awal saya sampaikan, tawaran ini tidak berlaku di kasus-kasus tertentu. Namun di kita lingkungan ini kan tidak ada kasus yang seperti tanda kutip saya sebutkan tadi. Jadi seperti yang sudah disampaikan Pak Mami tadi, ada anak yang bermasalah, masalah kita anggap ya. Ini mungkin menjadi salah satu jawabannya. Kita mencoba. Tidak mesti restitusi yang sekali sehari itu bisa langsung menghasilkan. Mungkin ada perlu tahapan. Tahapan dalam artian ada kalinya. Oh, hari ini sudah ditanya seperti ini, belum ada perubahan. Besok mungkin akan ditanya seperti itu. Jadi continue. Ini terus sudah. Nah, baik. Iya. Terus itu sudah sampai masih menstabilkan identitas. Nah, tahapannya ini ada 3, teman-teman. Ada 3. Ada 3 dia. Nah, yang kedua ini adalah validasi kebutuhan. Berarti anak ini melakukan kesalahan, penyimpangan atau apa yang kita bisa sampaikan di sini yang lebih halus. Dia memiliki validasi kebutuhan yang tidak terpenuhi di rumah maupun di sekolah. Nah, 5 yang tadi saya sampaikan, anak kita itu sebagai manusia memiliki 5 kebutuhan: rasa kasih sayang, rasa untuk bertahan hidup. Nah, untuk diakui, nah ini tadi kasih kebutuhan. Nah, kebutuhan akan penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Jadi di antara 5 ini mungkin ada yang belum terpenuhi sehingga anak itu melaksanakan tindakan tersebut. Di sinilah kita akan validasi kebutuhan itu, apa yang dia butuhkan. Nah, contoh kalimat yang bisa kita gunakan adalah kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk. Ketika dia akan misalnya ada kejadian, dia diambil barangnya sama temannya, misal ini keseharian, dia marah. Lalu karena dia nebeni, tapi sedek nebeni-beninya, sedek berani-beraninya anak itu kepada temannya ketika rasa puncak marahnya itu sampai diubun-ubun sebesar apapun anak itu pasti ngejontak sejago. Nah, di sanalah kita ini sebenarnya bisa dia lakukan seperti itu, tetapi ada kontrol dirinya, rasa takutnya itu yang membuat dia tidak melakukan hal yang buruk. Nah, itu kita harus apresiasi. Nah, di sini kita sampaikan ke anak itu, kamu tidak melakukannya kan, pasti punya alasan. Apa yang penting bagi kamu sehingga melakukan kegiatan itu atau mengambil barang temannya? Apa sepentingnya barang itu sampai kamu ambil, sampai kamu lari situ? Jadi misalnya dia lapar, berarti dia kan kebutuhan hidupnya di sana. Itu kan contoh kecil anak kemarin di kelas 4. Ini yang saya alami. Dan karena rasa hausnya, ditawarilah minuman sama si Galip. Galip ini kebetulan bawa
susu. Dua anaknya dia nangis sekali. Larilah keluar kepala sekolah. Bu guru, kami nangis sekali. Kenapa dihabiskan kamu tawari? Ini kuman tawari ya, langsung bayar ke buku ya. Iya. Berarti kan di sana ada validasi kebutuhan si Dani ini karena dia rasa haus, sehingga dia melakukan tindakan itu. Untuk bertahan pada saat itu. Nah, jadi saya panggil yang dua itu. Dani, kenapa melakukan itu? Aku haus, guru menaik minum. Dani yang nanti susu. Terus mau cukup minum dua isi dari rumah. Sampai dia berkata seperti itu. Nah, maka dua galip nangis, galip kumbe ya, ada kumbe berguru aku nangis doang. Seandainya kata galip itu tidak kontrol dirinya dengan rasa takut, jagoan lo Dani. Nah seperti itu. Jadi divalidasi kebutuhan ini. Seandainya kata misalnya Dani, apa yang bisa kamu lakukan sehingga kamu tidak melakukan hal yang ini? Mereka kumatiin lah, guru lah, botol kuliah. Senang nggak? Botol itu yang untuk si bapak siapa namanya? Dita. Ya benar, guru. Oke, guru besok dari bawakan botol. Nanti pindah ke guru menjadi yang botol. Nah itu solusinya yang saya tawarkan. Jadi kebutuhan yang sana kan kebutuhan bertahan hidup. Iya, silakan. Ini kita diskusi sekalian ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita membiasakan budaya yang baik ya. Tapi kebiasaan kita karena yang alhamdulillah masih diberikan kesehatan sama Allah, selalu bisa mendampingi anak-anak di waktu pagi. Yang saya rasakan itu sulitnya mendisiplinkan anak ya. Sulit sekali. Kita ajak membaca Al-Quran, malahan dia ngomong. Kita suruh berbaris yang benar, malahan saling tenjul minta bantuan. Itu tantangan kita yang saya rasakan. Ini sudah bukan sekali dua hari ya. Sampai detik ini pun masih saya rasakan. Karena setiap hari alhamdulillah, kecuali saya sakit atau mungkin ada halangan, saya tidak mendampingi anak. Bagaimana kita menyelesaikan masalah tantangan kita bersama ini supaya anak-anak ini bisa disiplin ketika membaca ayat Al-Quran, disiplin berbaris, supaya kita tidak terlalu banyak ngomonglah begitu. Kayak ibu kepala sekolah tadi kita lihat itu sampai mungkin setengah jam dan mendisiplinkan anak, tidak selesai. Nah, kira-kira solusi kita bagaimana supaya anak itu bisa disiplin membaca Al-Quran, disiplin berbaris, supaya kita siap gerak anak langsung berbaris seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih. Nah, yang Bapak sampaikan tadi juga saya rasakan. Dan saya akan mulai mencoba untuk tawaran oleh PGP ini dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang mana kita mulai dari dalam kelas sendiri. Dari dalam kelas kita sendiri dengan membentuk keyakinan kelas. Dengan keyakinan kelas ini kita bisa menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada diri anak, sehingga nilai-nilai ini bisa mengontrol diri anak itu sendiri. Kenapa? Karena seperti tadi yang saya sampaikan di konsepsi kita sebagai tadi, disiplin itu adalah aturan. Sebenarnya kalau menurut para peneliti, disiplin itu adalah kita belajar untuk mengontrol diri sehingga kita memiliki nilai kebajikan. Nah, bagaimana kiatnya? Mungkin kita akan sama-sama membentuk keyakinan kelas kita di Pak Guru. Saya sudah mulai untuk ke tahap itu. Kita sama-sama mulai dari kelas kita masing-masing dulu. Karena semua ini kan berproses. Tidak mesti misalnya hari ini membentuk keyakinan kelas, besok akan kita hasilkan anak-anak yang taat, anak-anak yang yakin bahwa dengan dia berbaris dia memiliki nilai disiplin. Tapi itu kan membutuhkan proses. Sama dengan kita mencerna semua makanan itu butuh 4 jam sehingga dia bisa terserap oleh usus, oleh filter-filter yang lain. Jadi mungkin 1 tahun ini tidak bisa, mungkin tahun depan kita akan terus mencoba. Ini adalah salah satu tawarannya. Dan restitusi ini sudah Bapak Ibu guru lakukan, tapi mungkin
harus. Yang sudah kita kesepakatan, peraturan itu baru harus, kesepakatan itu konsekuensi lainnya. Ketika restitusi itu adalah keyakinan. Kita yakinkan anak itu bahwa dengan dia mengikuti pelajaran dia akan menjadi anak yang hebat. Nah, di sini kita kelemahannya Bapak Ibu guru rata-rata. Saya alhamdulillah sudah 2 tahun pegang kelas 4. Saya buat keyakinan kelas. Nah, sehingga kita menanamkan ke anak itu tentang kebersihan. Misalnya contoh kecil kebersihan di dalam kelas. Di kelas 4 yang saya pegang sekarang ini, sisa-sisa reruntuhan dari COVID, sehingga anak itu 2 bulan saya nyapu sendiri di kelas. Berarti kan keyakinan kelas akan di kebersihan lingkungan, memberikan kenyamanan dalam belajar itu belum tercipta ya. Sehingga kita tutup mari. Saya berikan penghargaan ternyata di PGP ini salah. Keliru, bukan salah keliru, tidak tepat karena akan menurunkan kualitas dan itu betul. Ketika saya tidak memberikan nilai pada hari itu, anak itu demikian aku. Nah, itu di sini. Di sini. Nah, ketika restitusi ini saya lakukan ke tahap keyakinan, alhamdulillah anak-anak ini sekarang senang guru harum kelas kita ngepel ya Pak Guru. Dia yakin kelas dengan bersih ini kita nyaman. Dengan bentuk bangkunya yang bolak-balik setiap 2 bulan sekali saya ganti. Perhadapan, kelompok, ada yang alhamdulillah anak ini. Jadi tidak mesti semua kelakuannya berubah. Dengan restitusi ini kita fokus misalnya untuk kebersihan ya kebersihan jadi sekit-sekit dan dulu setelah aku selesai anak kerjaan malah kembali masih campur. Tadi itu lanjut. Sekit-sekit dulu. PR saya di kelas 4 itu bagaimana dia menyadari dirinya untuk kebersihan. Nah, alhamdulillah dari itu mulai sekarang intensitas, bukan dia berhenti membuka bajunya di kelas belum. Saya belum sampai ke sana. Tapi sudah intensitas membuka baju di kelas itu sudah berkurang. Yang tadinya baru masuk sudah gerak-gerak, sekarang sudah setengah keluar yang kedua masih dipakai di dalam kelas. Jadi step by step, insya Allah akan bisa Pak Guru dengan doa kita dan harapan kita bersama serta kolaborasi kita dengan anak-anak. Ya itu mungkin jadi bahan pertimbangan juga kan, karena manusia intinya proses terus. Kita juga kan yang anak-anak apalagi kalau diperintahkan agak susah kan kontrolnya ya kontrol kita yang sulit. Terus setiap sekali kontrol nanti kita rubah-rubah lagi, sekarang kegiatan ini lagi kita begini, setelah itu akan menuturkan seperti itu. Anak-anak itu jarang, tidak bisa dia mau tidak ada konsisten ya, karena palingnya tidak satu kegiatan berhasil daripada banyak kegiatan tidak berhasil. Itu yang saya sampaikan tadi Bapak Guru. Mungkin kita mulai dari dalam kelas kita dulu. Ini yang belum kita laksanakan, tidak merata. Boleh jujur Bapak Guru atau Ibu Guru, apakah selama Bapak Ibu Guru belajar menyampaikan pelajaran pernah tidak menyampaikan keyakinan kelas kita sekali dalam seminggu atau 2 kali dalam seminggu? Ataukah Bapak Ibu belum membuat? Nah, mari kita coba membuat bersama-sama. Kita coba betul tidak penelitian ini relevan tidak kita gunakan penelitian ini di anak kita yang banyak katakan susah diatur. Tapi jangan maunya seperti nasi campur, beli sepiring nasi campur semuanya mau paling tidak Pak Mutu dulu nikmati. Besok Bapak sambelnya. Paling tidak kita seperti itu. Itu harapan kami selaku selaku mahasiswa PGD mengimbaskan. Saya juga baru mulai Bapak Ibu. Saya baru mulai di tahun 2 tahun ini di kelas 4 dan alhamdulillah kelas 5 yang sekarang mungkin karena tidak sama cara kita mengayomi anak, jadi anak ini berbeda ya. Ada yang umat lagi di setelah dia naik kelas 5. Dan saya apresiasi sama Pak Guru saya ini. Pak Guru saya itu di kelas saya itu masih jadi idola loh.
Walaupun ada guru kelas 1-nya dulu, dia tidak pernah sebut guru kelas 3-nya apalagi. Masih sangat idola. Kenapa? Karena ada nilai kebajikan yang ditanamkan sama Pak Guru ini di kelas saya. Pak Guru no, dek dua kedap guru aja tentang menulis ini. Akan kenapa menulis ini ruangnya tulisannya dari ini terbaca. Akhirnya di kelas yang flashback dia ke kelas 3. Seandainya kata tindakan Pak Zaini itu continue dengan guru kelas 3 selama kelas 3, insya Allah akan kita kelas 3-nya tepatnya itu contoh nilai kebajikan, rasa empati yang diberikan sama Pak Gurunya di kelas 2 itu masih membekas. ya. Masih dia pegang sampai kelas 4. Masih. Saya berikan dia kognitif angket guru yang mana yang idola. Di antara 21 anak Pak Zaini itu. Terus yang mendominasi lagi siapa? Pak Guru Sunah walaupun gimana? Pak Guru Sunah. Maaf bagi yang belum masuk di kelas mungkin karena kan pengajian kelas. Ini contoh kecil Bapak Ibu guru. Saya tidak menghakimi Bapak Ibu guru tidak berbuat, tetapi mungkin belum pas umpannya, belum pas stylenya, sehingga kita belum mendapatkan ikan yang kita harapkan. Jadi mungkin dari diseminasi ini Bapak Ibu guru kita harapkan merubah mindset kita dengan tawaran segitiga restitusi ini kita bisa menyelesaikan masalah sehari-hari kepada anak-anak. Jadi buat keyakinan kelas, ya, buat peraturan kelas, tanamkan keyakinan kelas. Ketika anak itu bisa melakukan kesalahan, lakukan restitusi ini. Stabilkan identitas, validasi kebutuhan anak itu, dan berikan dia keyakinan apa yang sudah kita sepakati di kelas, sehingga dia akan flashback. Nah, mungkin itu sampai di sini Bapak Ibu guru. Nah, ini intervensi yang bisa kita lakukan ke anak sebelum kita memberikan identitas. Apakah ingin berbuat lebih baik? Kita intervensi anak. Pasti dia akan berjawab iya. Apa dengan tindakanmu ini kamu bisa berbuat baik? Pasti jawabannya tidak. Nah, bagaimana dia mengulangnya itu? Validasi kebutuhannya. Oh iya, kamu komitmen itu. Rasa yang mana yang dia belum dipenuhi? Nah, ini adalah tawaran Bapak Ibu. Silakan. Yang namanya tawaran jika kita membeli boleh ya, boleh enggak? Tapi dengan situasi kita sekarang ini, dengan tawaran ini, wah sangat luar biasa. Tanpa diskon pun kita akan mempelajarinya. Ini yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Saya harapkan kita sama-sama melaksanakannya, sehingga apa yang kita harapkan bersama mewujudkan SDN 1 Gopang yang ramah bisa tercapai sesuai dengan target sekolah kita. Nah, ini untuk refleksi mungkin sampai di sini Bapak Ibu, saya membersami Bapak Ibu memberikan materi, lebih kurangnya saya mohon maaf. Jika ada ingin pertanyaan silakan, saya berikan waktu 1 pertanyaan atau 2 pertanyaan, mengingat waktu sudah jam 12. Kelompok tengah sudah review. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Cukup ya, terima kasih. Saya ucapkan apresiasi yang sangat luar biasa kepada Bapak Ibu yang sampai hari ini, sampai jam ini mengikuti kegiatan ini. Jadi harapan saya kita sama-sama mengubah paradigma kita kepada anak-anak, bahwa anak-anak ini kita mampu untuk kontrol. Ternyata anak-anak itu tidak bisa kita kontrol. Buktinya kesalahan yang sama, anak yang sama terulang lagi. Ya, tapi yang jelas ini budaya positif ini sangat bermanfaat bukan sekolah saja. Betul. Di rumah pun bisa. Di keluarga. Ini Pak Guru. Kami dapat tawaran ini bisa kita lakukan ke anak kita. Ya. Anak kita, istri kita, saudara kita, keluarga kita. Validasi kebutuhannya, identitasnya, validasi kebutuhannya dan apa yang dia yakini terhadap dia.
jika tidak melakukan kegiatan tersebut. Saya harapkan paradigma kita berubah ya. Jadi di antara 5 kontrol yang tadi saya sebutkan, saya minta jawabannya satu saja. Ya, jadi penghukum, manajer, pemberi rasa bersalah, pemantau. Kira-kira ibu bapak setelah ini akan menempatkan diri menjadi siapa? Pemantau, karena harus berproses. Silakan, itu bapak ibu yang menjadi kontrol di sana. Ketika bapak ibu akan menjadi seorang pemantau, berarti harus menyiapkan segala sesuatu sebenarnya dengan prosesnya. Ketika bapak ibu menjadi seorang manajer, anak itu akan menjadi dirinya sendiri. Jadi kita ditawari dengan menggunakan segitiga restitusi. Cukup sekian untuk hari ini. Si Ucup pergi ke Bekasi, si Dian sedang di kita sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.